Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Firdaus selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Politik. Perkenalkan, nama saya Marta Marini dengan NIM E105222140 dari Prodi Ilmu Politik kelas PPAPK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan membahas materi pada bab 7 tentang evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Baik, untuk materi yang pertama terdapat fungsi dan pendekatan evaluasi kebijakan. Ada dua fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan. Yang pertama, evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi yang pertama, seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan program. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu yang telah dicapai. Yang kedua, apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini, evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Untuk fungsi yang kedua, yaitu evaluasi kebijakan berfungsi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target sejatinya tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari sekelompok golongan, partai, dan golongan tertentu. Berikutnya yaitu evaluasi kebijakan dan objek pembangunan. Dalam sistem nilai politik, evaluasi kebijakan memberikan makna terhadap pembangunan yang berkaitan dengan hal-hal seperti perluasan serta perbaikan terhadap prioritas tujuan negara. Seperti yang kita ketahui, banyak persoalan yang mengemukakan ketika sistem nilai politik elit bertentangan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh warga. Karena itu, jalan tengahnya adalah bagaimana pembangunan politik dapat mengakomodasikan bukan hanya kepentingan negara semata, tetapi juga kepentingan warga dan pasar. Lantas, dalam pembangunan sistem nilai politik, yang perlu diperhatikan juga ialah penafsiran kembali atas kebebasan individu, persamaan hak, dan legitimasi dalam kaitannya dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Baik, berikutnya secara teoretikal, evaluasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan dampaknya bagi persoalan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Misalnya, pertama-tama harus didefinisikan siapa yang terkena pengaruh kebijakan. Apakah orang miskin, pengusaha kecil, produsen minyak, anak sekolah, guru, atau siapa? Perlu kiranya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud. Yang kedua yaitu kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain, atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect. Uji coba bahan peledak nuklir di atmosfer sebagai contoh dapat memberikan data yang diinginkan untuk pengembangan persenjataan militer, tetapi hal ini sangat mungkin untuk dapat menimbulkan bahaya bagi warga masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan dapat mempunyai pengaruh di masa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini ialah apakah kebijakan dibuat untuk situasi jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang. Kemungkinannya bisa terjadi dengan banyak varian, tetapi yang perlu disikapi dalam konteks kebijakan publik adalah bahwa kebijakan yang diformulasi harus berdampak untuk relatif jangka panjang. Yang terakhir, kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung, yang kebijakan pengalaman dari suatu komunitas. Berikutnya masalah dalam evaluasi kebijakan. Dalam praktik politik dan administrasi publik di Indonesia, terlihat perilaku-perilaku yang anti-demokrasi, sehingga muncul persepsi dari masyarakat bahwa demokrasi tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Demokratisasi dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan publik, di mana dalam proses demokrasi, formulasi kebijakan publik terdapat proses dialogis antar elemen pengambil dan pemanfaatan keputusan politik dalam merumuskan suatu kebijakan. Dengan demikian, kebijakan hanya dipandang menjadi milik sekelompok orang elit yang mengatasnamakan masyarakat untuk merealisasikan kepentingan publik.
Selanjutnya, contoh masalah yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil dari salah satu artikel tentang salah satu contoh masalah kebijakan yang terjadi di Indonesia, yaitu Permenaker pemotongan upah merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha. Kebijakan pemerintah yang membolehkan pengusaha mengangkat upah buruh hingga mencapai 25% menuai keprihatinan berbagai pihak. Cibiran dan protes dari kalangan serikat buruh tak terbendung, bahkan ada dorongan dari kalangan parlemen agar peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor ditinjau ulang, bahkan dicabut. Advokat Publik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fazri Kurniansyah Hasibuan mengatakan, kebijakan Permenaker segera dicabut sebab kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah memberikan legitimasi kepada pengusaha untuk mengurangi hak-hak buruh, salah satunya upah. Beliau mengingatkan kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kedua blade ini intinya melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Cantolan hukum tidak jelas karena tidak ada dalam undang-undang terkait ketenaga kerjaan. Alasan yang digunakan pemerintah untuk memangkas upah buruh yakni dampak ekonomi global sehingga menurunkan permintaan. Argumen ini juga digunakan pemerintah dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Padahal tidak jelas apa yang menjadi indikator dampak ekonomi global. Permenaker ditujukan untuk menyenangkan kalangan pengusaha, padahal pemerintah bisa mengambil kebijakan lain yang tidak mengorbankan hak-hak buruh. Posisi buruh selama ini sangat rentan dan membuat pemerintah mudah menerbitkan kebijakan yang memotong upah buruh. Baik, berikutnya di sini saya mengambil kutipan dari Wright Mills dalam bukunya The Power Elite tahun 1959, yaitu ia mengemukakan bahwa menurut perspektif teori elit kebijaksanaan atau bahkan kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elit yang memerintah. Argumentasi pokok dari teori elit ini adalah bukan rakyat yang menentukan kebijaksanaan atau kebijakan publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi berasal dari elit yang memerintah dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.